Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, khususnya kelas 8, selamat berjumpa kembali dengan pelajaran seni budaya, yang mana kali ini Bapak akan menjelaskan kembali tentang materi prinsip menggambar model. Walaupun dalam hal ini pernah Bapak sedikit menyinggung ya dalam penjelasan pembahasan yang lalu. Mudah-mudahan kali ini akan lebih jelas lagi untuk anak-anakku sekalian dalam hal seni menggambar. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, marilah kita mulai saja untuk pembelajaran seni budaya. Untuk itu, mari sama-sama kita berdoa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ilmu yang kita dapati bisa bermanfaat bagi diri kita dan juga kepada yang lain. Berdoa kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'a wa warzuqna fahman nabiyya birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, prinsip menggambar model ya, kali ini kita akan mulai untuk menjelaskannya. Apa itu menggambar? Ya. Menggambar merupakan pengungkapan perasaan seseorang secara mental dan visual dari pengalamannya dalam bentuk garis dan warna ke dalam bidang dua dimensi. Ya, itu pengertian dalam hal menggambar. Jadi menggambar itu bukan semena-mena, bukan sembarang, tapi juga harus dengan niat dan tujuan untuk membuat suatu karya. Di sini dijelaskan adalah pengungkapan perasaan seseorang. Ya, kalau perasaan tentu dengan hati nurani, dengan jiwa yang penuh. Ya. Jadi dengan perasaan, dengan jiwa, dengan keinginan yang benar-benar untuk membuat suatu karya seseorang secara mental, ya, secara kejiwaan. Dan visual, ya, artinya dari pandangan, dari penglihatan, ya, dari pengalaman dalam bentuk garis dan warna ke dalam bidang dua dimensi. Itulah yang disebut dengan menggambar. Jadi terlahir dari keinginan, ya, perasaan, pengalaman, ya, untuk membuat suatu karya. Menggambar model adalah cara penguasaan keterampilan dasar untuk menciptakan dasar seni lebih lanjut, ya, seperti patung, ya, kemudian lukisan, menggambar dan lain sebagainya. Jadi keterampilan dasar. Awal mula kita akan membuat suatu karya tentunya harus ada dasarnya. Apa kira-kira? Bila akan membuat model, ya, menggambar dalam bentuk menggambar alam, ya sudah pastilah ya kita harus
bisa merasakan ya dari pengalaman bagaimanakah alam sekitar kita, baik dari tumbuh-tumbuhan, hewan maupun yang lainnya. Jadi menggambar model cara penguasaan keterampilan dasar ya, begitulah anak-anakku. Lanjut kepada prinsip ya, prinsip dalam menggambar model. Yang pertama adalah komposisi, yaitu suatu cara menyusun unsur-unsur rupa sehingga menjadi gambar yang bagus, teratur dan serasi ya, menjadi bentuk gambar yang bagus, teratur dan serasi. Nah, komposisi itu ada beberapa jenis ya, diantaranya komposisi simetris ya, lalu asimetris dan sentral. Nah, itu prinsip yang pertama. Adapun yang kedua dalam prinsip menggambar model adalah proporsi, yaitu perbandingan yang ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar yang dapat diamati. Itu proporsi ya, perbandingan model. Dan yang ketiga, bagian C-nya adalah keseimbangan. Ini prinsip menggambar model yang ketiga, keseimbangan. Apa itu keseimbangan? Yaitu keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Jadi ada semacam bentuk yang sesuai apa yang digambar. Dan yang keempat ya, bagian D dari prinsip menggambar, yaitu kesatuan ya. Apa itu kesatuannya? Yaitu keserasian dan pengaturan objek gambar ya, pengaturan objek gambar ya dalam bidang yang diatur satu sama lain, memiliki ruang, kedalaman ya, kedalaman objek sehingga saling mendukung yang dapat menghasilkan gambar yang baik. Nah, itulah anak-anakku tentang prinsip menggambar model ya. Berikutnya unsur-unsur menggambar model ya. Dalam menggambar model dibutuhkan kemampuan dalam menggunakan unsur-unsur rupa. Apa itu? Yaitu pemahaman tentang unsur rupa itu sangat membantu dalam mengerjakan model. Di antaranya adalah garis ya. Ini sangat penting dalam menggambar, karena dengan garis itu akan menjadikan suatu gambar menjadi selaras ya, bagus, rapi, karena dengan dasar garis ya, begitu. Apa sih itu garis? Yaitu garis adalah kumpulan titik-titik yang banyak yang menyatu sehingga berbentuk menjadi garis. Makanya dalam hal menggambar diperlukan sekali alat yang namanya penggaris. Yang kedua adalah bentuk ya, bentuk. Apa kira-kira bentuk model yang akan kita buat? Bentuk itu sangat banyak ya, diantaranya lingkaran, oval, segitiga, segi empat ya, bentuk ya, pokoknya semua yang simetris itu harus kita pahami. Nah, itu unsur awal untuk menggambar suatu model.
akan membuat bentuk model kubus, ya itu sudah pasti kita akan bentuk kotak segi 4 ya dengan menggunakan penggaris, dan kita pahami sudut-sudutnya juga. Ini untuk menjadikan suatu karya yang kita buat menjadi bagus. Bidang tekstur ya, bidang tekstur itu yaitu media, alat media yang kita gunakan untuk menggambar ya harus berbentuk bidang. Kenapa? Ya karena menggambar itu adalah seni yang berukuran 2 dimensi yang harus dikerjakan pada bidang datar. Bidang itu banyak bentuknya ya. Bisa dalam bidang datar berupa kertas lembaran, kain kanvas, ataupun benda ya pada dinding, itu juga bisa disebut dengan bidang untuk menggambar. Tekstur ya, tekstur itu adalah jenisnya. Ada yang tekstur agak kasar ya, ada yang lembut, ada yang halus. Ya, itu bagaimana bentuk dari apa yang kita akan buat. Membuat gambar jenis pohon-pohon, jenis buah-buah, itu kan teksturnya berbeda-beda. Buah apel mempunyai tekstur yang halus pada kulitnya, bentuk buahnya. Gambar buah durian mempunyai tekstur yang kasar ya, dengan bentuk duri-duri yang kelihatan. Juga begitu pohon dan benda-benda, setiap semuanya itu mempunyai tekstur. Nah, itu adalah kemampuan kita untuk bisa menggunakan daripada unsur-unsur menggambar. Dan gelap terang ini ya, gelap terang yang bisa membentuk suatu gambar lebih hidup, lebih kelihatan bentuk dari suatu gambar. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, nah itu adalah bagian kedua dari menggambar model. Berikutnya, media menggambar model. Apa nih kira-kira yang akan kita persiapkan untuk menghasilkan suatu gambar? Ya. 1. Alat gambar. Ya. Bapak yakinlah kalian sudah paham apa saja alat gambar itu. Ya, artinya alat yang mendukung bisa digunakan untuk membentuk suatu gambar pada bidang. Ya, diantaranya alat gambar itu ya penggaris, kemudian alat tulis ya berupa pensil, bisa juga pulpen, kuas ya. Itu semua adalah alat gambar. Yang kedua, bidang gambar. Ya. Bidang gambar apa yang akan kita gunakan? Ya. Bisa menggunakan kertas gambar, buku gambar, kertas HVS ya, yang berbagai macam bentuk maupun warna. Tapi pada dasarnya untuk media gambar pada kertas ya didasari dengan warna putih. Itu yang pertama, bidang gambar adalah kertas gambar, bisa kertas HVS, bisa buku gambar ataupun kanvas. Yang kedua yaitu kanvas. Nah iya, termasuk ya yang sudah tadi Bapak jelaskan, bidang gambar kanvas. Nah kalau kanvas ini untuk bidang gambar melukis ya, yang terbuat dari bahan pada bentuk yang dipadukan dengan semacam kayu
ya untuk pegangannya, sehingga dia lebih kencang, lebih merata bidangnya. Itu kanvas, ya, media gambar, media melukis yang berbentuk, yang terbuat dari bahan. Yang ketiga, penghapus. Penghapus, ya, karena kita sebagai pemula dalam menggambar yang sudah pasti banyak kesalahan. Nah, maka untuk mengubahnya, membetulkan gambar yang salah, tentunya dengan penghapus. Oleh karenanya, ketika kita mulai menggambar, itu membuat sketsa harus dengan pensil, ya, sketsa menggunakan pensil dengan goresan-goresan yang tipis, sehingga mudah dihapus dan tidak mengotori. Dan yang keempat, pensil. Nah, itu, ya, pensil tadi termasuk adalah alat-alat gambar. Pensil juga banyak jenisnya, ya. Ada pensil yang bernomor 2B, ada yang bernomor HB, ada yang bernomor B3, B2, B1, dan lain-lain. Itu adalah nomor-nomor jenis, ya, bagaimana ketajaman dari warna pensil tersebut. Lalu pensil warna. Nah, karena yang namanya menggambar itu bisa bagus, bisa indah, lebih hidup dilihatnya, tentu dengan menggunakan warna. Ya, menggambar pohon bisa dengan cara menggambar warna hitam, tapi lebih indah lagi bila diberi warna sebagaimana warna aslinya, ya, baik itu berupa warna coklat pada batang, warna hijau pada daun dan buah juga, ya, bisa dengan warna merah, warna kuning, dan lain sebagainya. Itu yang keempat, dengan menggunakan pensil warna. Pensil warna juga banyak, ya, jenisnya. Bisa, ya, itu yang nomor 6, Conte, ya. Nah, itu adalah semacam pewarna yang untuk memberikan warna pada gambar. 7, pena, pulpen, krayon, ya. Krayon adalah semacam pensil warna, namun terbuat dari batangan lilin, ya, yang dicampur dengan pewarna krayon. Nah, ini krayon memang mempunyai warna yang sangat jelas, warnanya sangat tajam, ya. Itu adalah jenis pewarna untuk menggambar. Yang ke-9, pastel, ya, berbentuk cairan dalam bentuk seperti odol, ya. Itu cat air, tapi juga bisa ada juga cat minyak, ya, akrilik. Itu ada yang terbentuk dalam pastel. Itu adalah jenis pewarnanya. 10, cat poster. Nah, termasuk juga itu adalah alat gambar pewarna, cat poster. Ke-11, cat air, cat minyak, akrilik, ya, tekstil. Itu adalah perlengkapan-perlengkapannya. Nah, ini biasanya cat minyak, akrilik, tekstil itu untuk membuat satu lukisan, ya. Kalau melukis itu menggunakan kanvas, cat air, ya, cat akrilik, ya, itu. Kalau untuk menggambar, ya, tentunya cukup menggunakan kertas, ya, buku gambar, pensil warna, gitu. 3, palet, ya. Apa itu palet? Itu suatu alat wadah, ya, wadah yang mana pada palet itu sudah ada tempat-tempat untuk menaruh jenis pewarna,
Jadi semacam bidang datar, tapi dia mempunyai tempat-tempat yang agak celung gitu ya. Di situ kalian bisa naruh warna merah, hijau, kuning ya, hitam dan lain sebagainya. Itu adalah alat untuk menaruh pewarna. Ke-14 yaitu kuas. Ini kuasnya juga khusus ya. Nah, anakku, kuas menggambar. Ya, kalau kuas menggambar itu ya khusus untuk menggambar. Lain dengan halnya kuas untuk mengecat ya, seperti pada tembok ya, pada bidang datar lainnya yang sifatnya luas itu menggunakan kuas cat yang besar. Tapi kalau yang untuk menggambar dia seperti pena ya, batangannya pun panjang sehingga kita mudah untuk memegangnya. Lalu untuk ujungnya itu bulu-bulunya agak sedikit kecil dan ramping. Nah, itu khusus kuas menggambar. Yang ke-15 alat pembersih. Ya, alat pembersih ada semacam cairan yang bisa menghapus warna yang sudah kering, ada ya. Jadi kalau kita salah meletakkan gambar warna atau ternoda ya ketika kita menggunakan kuas, ada cipratan-cipratan kecil, itu bisa dihapus dengan alat pembersih ya. Yang pertama itu dengan cairan kimia, yang kedua bisa alat pembersihnya itu untuk menghapus gambar yang salah dengan menutup atau meniban dengan warna aslinya. Pokoknya ya alat pembersih, bagaimana teknik kita cara untuk membersihkan sesuatu yang salah dalam menggambar. Ke-16 adalah pisau palet. Pisau ya, pisau untuk membersihkan, mengeruk ya, meruncingkan, itu digunakan pisau. Dan yang ke-17 easel, itu penunjang, alat semacam bentuknya seperti gawang ya, gawang. Tentu masih ingat kalian ya, mungkin bagaimana orang membatik itu menggunakan gawang, sangkutan pada kain batik yang akan dibuat dekorasinya, yang dibuat hiasannya menggunakan gawang. Nah, kalau easel itu batangan yang berbentuk gawang untuk meletakkan kanvas. Easel. Jadi kita bila akan melukis, meletakkan kanvasnya itu pada easel. Nah, itulah media menggambar model. Alat-alatnya itu memang sangat banyak. Namun bila untuk kalian yang masih belajar, ya cukuplah ya, alat-alat gambarnya itu ya berupa pensil, penghapus, penggaris ya, media gambar, kertas, itu bisa kalian untuk memulai bagaimana untuk menggambar yang bagus. Nah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, dalam hal ini ya, menggambar itu memang sangat dibutuhkan adalah konsentrasi. Konsentrasi itu sangat penting dalam menggambar, karena kita kan menggunakan perasaan. Jangan sampai satu gambaran yang sudah terbayang di benak kita untuk menggambar model tiba-tiba hilang ya. Karena apa? Mungkin karena bercanda, mungkin karena kaget, mungkin karena ya gangguan-gangguan lain lah. Jadi dibutuhkan konsentrasi. Oleh karenanya dibutuhkan untuk kita ya sebagai pemula tempat yang khusus ya, yang sekiranya aman dari segala gangguan. Itu sangat penting ya, anak-anakku sekalian. Nah, berikutnya teknik menggambar model. Nah, ini menggambar model mempunyai teknik khusus ya, anak-anakku. Di antaranya adalah arsir.
ya, menggambar dengan model arsir. Apa itu sih model arsir? Arsir yaitu model menggambar menggunakan garis-garis halus, ya, yang lurus, diarsir. Bisa mengarsirnya itu secara vertikal, ya, garis lurus dari atas ke bawah, atau sebaliknya dari bawah ke atas yang agak rapat. Nah, itu namanya arsiran. Atau secara horizontal, ya, garis-garis melintang, ya. Nah, itu juga disebut arsiran. Atau miring, ya, baik ke kanan ataupun miring ke kiri. Nah, itu adalah bentuk gambar model dengan menggunakan teknik arsir. Nah, biasanya teknik arsir ini digunakan ketika kita akan membentuk suatu gambar gelap dan terang, atau menggambar model dengan bayangan. Nah, itu dibutuhkan arsiran, ya, bila menggambar sebuah kanvas, sebuah vas, ya, vas bunga, itu kan otomatis bila diletakkan di atas meja ada bayangannya, ya. Bentuk vas bunganya pun ada yang terang karena terkena sinar, ada yang gelap, ya, karena tidak terkena sinar. Nah, itu dibutuhkan arsir. Nah, itu teknik menggambar yang pertama. Yang kedua yaitu dusel, atau dengan cara menggosok. Nah, ini adalah dusel ini ada juga digunakan untuk membentuk suatu tekstur dari benda yang kita buat, dari gambar yang kita buat. Ini dibutuhkan dengan teknik menggambar model gosok, ya, dusel. Ya, seperti kita menggambar apa, ya? Taruhlah model kubus meja, ya, meja permukaannya rata, lalu untuk menghaluskannya kelihatan gambar itu dengan kesannya halus, maka diperlukan gosokan-gosokan pada kayunya, pada bentuk gambar lainnya. Nah, itu adalah teknik dusel. Atau ketika menggambar buah, ya, pada kulitnya itu, kulit buah yang mempunyai tekstur halus, itu dibutuhkan gosokan biar kelihatan lebih bagus. Atau benda-benda lainnya, ya. Nah, itu adalah teknik menggambar model dengan dusel atau gosokan. Kemudian yang ketiga yaitu teknik blok. Ya, kalau blok mungkin, ya, lebih mudah, ya, dibanding dengan yang lainnya, karena blok itu ya udah menggambar bentuk dengan warna yang full, warna penuh hitam, ya. Jadi warnanya satu udah itu hitam, atau warna merah, warna kuning. Jadi ngeblok secara keseluruhan warnanya sama. Jadi bidang-bidang yang perlu kita beri warna itu dipenuhi, ya, dengan warna. Itu blok. Namun pada umumnya itu menggambar blok itu ya udah menggunakan warna hitam. Dan pointillis. Nah, ini adalah teknik yang keempat, menggambar model dengan pointillis, yaitu menggambar suatu bentuk menggunakan titik-titik, ya. Nah, ini sangat dibutuhkan kesabaran, sangat sabar, ya, karena kita akan mengumpulkan titik-titik itu yang jumlahnya tentunya tidak terhitung lah. Nah, di situ dibutuhkan kesabaran kita untuk membuat suatu bentuk gambar model menggunakan titik-titik, ya. Itu yang disebut dengan teknik pointillis, ya. Gambar wajah, gambar hewan, ya, gambar hewan, apakah itu burung, apa saja itu pastilah, ya, menggunakan titik-titik pada bagian-bagian tertentu. Nah, itu adalah pointillis, ya. Dia buat semuanya itu memang membutuhkan waktu lama, pointillis. Dan yang kelima adalah akuarel.
Akuarel itu menggunakan pewarna yang cair. Ya, pewarna yang cair itu ya aneka warna, aneka macam dalam bentuk cair yang kita buat dengan goresan kuas, ya, atau juga dengan menggunakan benda lain, ya, seperti pada batangan-batangan bambu itu yang dihaluskan, bisa juga digunakan untuk menggambar atau melukis menggunakan pewarna yaitu akuarel. Nah, itulah anak-anakku sekalian, pada pembahasan kali ini Bapak mengulang kembali tentang menggambar model yang mudah-mudahan kalian akan lebih paham kembali, ya. Seperti pada yang lalu itu sudah Bapak berikan praktek ya kepada kalian. Alhamdulillah, ya, dari sekian gambar yang kalian sudah kerjakan, Bapak telah melihatnya hasilnya. Itu cukup bagus, ya. Nah, kali ini mudah-mudahan pembahasan kali ini lebih lagi kalian bisa mengerti dan memahami tentang menggambar model. Nah, sampai di sini dulu ya anak-anakku. Sementara ini belum ada tugas dari Bapak. Insya Allah pada pertemuan berikutnya, ya, Bapak akan coba lagi untuk memberikan tugas kepada kalian. Lebih kurangnya sampai di sini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita lebih aktif lagi belajar walaupun dalam suasana ya belajar di rumah, ya. Begitulah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.